Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Rizky Prawana. Di sini saya bersama 4 orang teman saya dari Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Kami di sini ingin menjelaskan tentang hakikat, sifat, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia di era revolusi industri 4.0. Pada penasaran bukan dengan videonya? Mari kita simak video berikut ini. Yang pertama, hakikat bahasa. Hakikat bahasa. Apa yang dimaksud dengan bahasa? Bahasa adalah sistem tanda bunyi yang disepakati untuk dipergunakan oleh para anggota kelompok masyarakat tertentu dalam bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Lalu, apa hakikat bahasa itu? Hakikat bahasa adalah dasar atau kenyataan yang sebenarnya dari sistem bunyi yang arbitrer dan memiliki makna. Ada beberapa hakikat bahasa. Yang pertama, bahasa sebagai lambang, yang artinya bahasa merupakan lambang, tanda, ataupun simbol yang bersifat langsung dan alamiah. Yang kedua, bahasa sebagai bunyi. Bahasa diawali dengan adanya bunyi yang kemudian melahirkan tulisan, dan tulisan tersebut melahirkan bahasa. Yang ketiga, bahasa sebagai bentuk dasar ujaran. Bahasa sebagai bentuk dasar ujaran karena manusia berbeda dengan makhluk lainnya, di mana bahasa yang diciptakan oleh manusia adalah bahasa yang dispesifikasikan sebagai alat ucap, alat ujar, alat ekspresi dalam berinteraksi dengan manusia lainnya. Yang keempat, bahasa sebagai sarana. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan sarana untuk memenuhi kebutuhan, yaitu alat komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan manusia lainnya. Yang kelima, bahasa itu bermakna. Bahasa bermakna karena bahasa merupakan sistem lambang dalam bentuk bunyi, di mana lambang tentunya melambangkan sesuatu atau memiliki makna di dalamnya seperti pengertian, konsep, ide, ataupun gagasan. Yang kedua, sifat bahasa. Sifat-sifat bahasa. Yang pertama yaitu bahasa bersifat sistematik. Maksudnya yaitu bahasa terdiri dari unsur-unsur yang membentuk suatu pola tertentu dan membentuk satu kesatuan. Yang kedua yaitu bahasa bersifat arbitrer. Maksudnya yaitu tidak ada hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep dan pengertian yang dimaksud dalam lambang tersebut. Yang ketiga yaitu bahasa bersifat konvensional. Maksudnya yaitu meskipun antara lambang bahasa dengan konsep atau pengertian bersifat arbitrer, tetapi dalam penggunaannya untuk suatu konsep tertentu harus tetap mematuhi kesepakatan yang berlaku oleh seluruh anggota pengguna bahasa. Yang keempat yaitu bahasa bersifat unik. Maksudnya yaitu setiap bahasa mempunyai ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. Ciri khas tersebut dapat menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, dan lain-lain. Yang kelima yaitu bahasa bersifat universal. Maksudnya yaitu ada ciri yang sama yang dimiliki oleh bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya yang ada di dunia ini. Yang keenam yaitu bahasa bersifat produktif. Maksudnya yaitu meskipun unsur suatu bahasa terbatas, tetapi dengan unsur yang terbatas tersebut dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang tidak terbatas. Yang ketujuh yaitu bahasa bersifat bervariasi. Maksudnya yaitu anggota suatu bahasa terdiri dari masyarakat yang mempunyai status sosial dan latar belakang yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut membuat bahasa yang digunakan bermacam-macam dan bervariasi. Yang kedelapan yaitu bahasa bersifat dinamis. Maksudnya yaitu bahasa tidak terlepas dari setiap kegiatan dan gerak manusia sepanjang manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan bermasyarakat. Dalam bermasyarakat, kegiatan manusia berubah-ubah. Begitu juga dengan bahasa yang digunakan menjadi berubah-ubah dan tidak tetap atau bersifat dinamis. Perubahan tersebut dapat berupa pemunculan kata atau istilah baru, pemaknaan lain dari suatu kata, dan perubahan-perubahan lainnya. Yang kesembilan yaitu bahasa bersifat manusiawi. Bahasa bersifat manusiawi maksudnya bahasa hanya dimiliki oleh manusia dan hanya dapat digunakan oleh manusia itu sendiri. Yang terakhir yaitu bahasa bersifat komunikatif. Maksudnya yaitu bahasa sebagai sarana interaksi antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya dalam hal berkomunikasi. Yang ketiga, fungsi bahasa. Fungsi bahasa. Secara umum, bahasa memiliki fungsi untuk berkomunikasi sebagai individu ke individu yang lain atau ke komunitas yang lain.
Selain itu, bahasa juga memiliki fungsi untuk mengungkapkan ide, pikiran, gagasan, dan perasaan. Sedangkan visi khusus bahasa Indonesia adalah sebagai identitas dan kebanggaan Indonesia yang digunakan untuk segala kepentingan kenegaraan dan ilmu pendidikan. Yang keempat, kedudukan bahasa Indonesia di era Revolusi Industri 4.0. Kedudukan bahasa Indonesia di era Revolusi 4.0. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting, seperti halnya yang tercantum pada bunyi Ikrar Sumpah Pemuda yang ketiga yang berbunyi, "Kami putra dan putri bangsa Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia." Hal ini berarti bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan kedudukannya berada di atas bahasa daerah. Selain itu, di dalam Undang-Undang Dasar juga terdapat pasal khusus, yaitu bab 15 pasal 36 yang membahas mengenai kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Isinya yaitu yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sesuai dengan bunyi Sumpah Ikrar Pemuda yang ketiga. Dan yang kedua yaitu bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa negara sesuai dengan UUD 1945. Demikian pembahasan dari kami. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.